Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan efek setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Tentunya dari integrasi ya di sini, karena banyak yang menanyakan apa sudah ada hasilnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, ini efeknya lebih spesifik pada lapas tempat saya dinas ya. Jadi kalau di tempat lain mungkin berbeda, tapi yang jelas di lapas saya terjadinya seperti ini ya. Biar nanti jika ada yang menanyakan hasilnya seperti apa, bisa menonton video ini, tidak perlu menanyakan lagi. Atau kalau memang sudah ada video ini namun tetap bertanya, saya akan arahkan ke video ini. Nah, pertama, sejak adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini ya, itu dibuat adanya pedoman pelaksanaan hak bersyarat ya selama masa peralihan. Nah, di situ dijelaskan salah satunya tidak perlu melaksanakan asimilasi di dalam lapas. Kemudian untuk yang ini ya, PP 99 ya, dibatasi di sini khusus PP 99. Kemudian untuk yang napiter juga sama, bisa langsung, tidak perlu asimilasi dalam lapas. Yang tipikor juga sama, dan ditambah yang tipikor tidak perlu bayar denda dan uang pengganti untuk bisa mengajukan PB. Ini sangat menguntungkan sekali ya. Jadi bukan hanya tidak perlu melaksanakan asimilasi kerja sosial ya, jadi yang napi teroris dan juga napi narkotika, tapi yang paling banyak untung ini napi tipikor, karena tidak perlu bayar denda dan uang pengganti seperti itu. Nah, akibatnya ini ada revisi di situ, karena yang sudah melaksanakan atau yang sedang melaksanakan asimilasi di dalam lapas itu bisa menghitung subsidiar mulai tanggal 17 Agustus 2022. Jadi itu jelas revisi ya, terutama yang sudah ada SK-nya ini jelas ya, bukan yang masih akan mengajukan. Nah, efeknya jadi sudah ada SK ya, revisi SK-nya semua. Jadi efeknya yang bisa direvisi, yang tidak bisa direvisi ya tidak direvisi. Dari hasil di situ, untuk di lapas kami ada 53 orang UBP yang bisa revisi SK seperti itu. Jadi kami usulkan di sini untuk revisi SK-nya. Kemudian untuk WWP Tipikor, ini banyak WWP Tipikor yang mulai mengajukan PB. Efeknya dari adanya undang-undang yang baru ini ya. Kemudian 5 orang WWP Tipikor sedang dalam proses PB. Jadi ada yang sudah litmas ya, ada yang sudah diusulkan permintaan litmas seperti itu. Kemudian tanggal 6 September kemarin 2022 sudah ada 1 orang WWP Tipikor bebas PB. Kemudian dilanjut tanggal 12 September 2022 ini ada 1 orang lagi WWP Tipikor bebas PB. Nah, kemudian untuk WBP narkotika pidana 5 tahun atau lebih di situ ya, itu banyak WBP kasus narkotika 5 tahun lebih yang mengajukan PB, terutama yang harusnya 2/3-nya itu sudah lewat karena menganggap masih perlu asimilasi dalam lapas, asimilasi kerja sosial ya, jadi tidak mengajukan PB. Setelah adanya ini jadi banyak yang terlambat atau 2/3-nya sudah lewat itu ya, banyak mengajukan PB di situ. Kemudian banyak WWP kasus narkotika 5 tahun atau lebih itu sedang dalam proses PB. Jadi sudah ada yang di litmas ya, sudah ada litmas dari Bapas. Kemudian sudah ada yang kemarin setelah sidang TPP diajukan SK PB-nya. Nah, itu masih proses tentunya ya, belum bisa dinyatakan bebas, masih nunggu SK-nya. Kemudian tanggal 16 September 2022 kemarin ya, sudah ada 12 orang WWP kasus narkotika 5 tahun atau lebih bebas PB. Karena subsidiarnya itu 1 bulan ya. Jadi dihitung dari 17 Agustus dengan telram ditambah 1 bulan ketemu tanggal 16 September 2022.
total 12 orang WBP kasus narkotika yang bebas. Untuk yang napiter bagaimana? Napiter ya, ada 1 orang WBP napiter di tempat kami, ini sedang dalam proses PB, jadi sedang proses litmas. Kemarin sudah di litmas WBP-nya, selanjutnya tinggal litmas langsung ke keluarganya. Namun di litmas ini prosesnya sama ya seperti yang lainnya, jadi seperti yang umum itu sama. Cuma pembedanya dari adanya undang-undang pemasyarakatan ini untuk integrasinya hanya untuk bagian ini asimilasi di dalam lapas yang kerja sosial itu tidak perlu dilakukan, jelas ya. Untuk tipikor ini tidak perlu bayar denda dan uang pengganti untuk dapatkan integrasi, jadi bisa dapat PB tapi laksanakan subsidiar dan uang pengganti itu ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya penjelasan saya efeknya setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Semoga bisa jadi referensi untuk yang lainnya tahu bahwa ternyata efek adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini cukup bagus, cukup banyak hasilnya. Jadi banyak yang bebas, terutama yang tipikor ya atau PP 99 gampangannya. Jadi tipikor, kemudian narkotika 5 tahun atau lebih, kemudian napiter itu bisa bebas lebih awal daripada yang sebelumnya harus menjalani asimilasi di dalam lapas. Dan bagi napi tipikor ya yang korupsi, jadi integrasinya tidak perlu bayar denda dan uang pengganti, bisa dapat kayak gitu. Ya itu aja penjelasan dari saya. Jika ada yang tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.